Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mitos dan fakta tentang ASI. Oke moms, jadi kenapa saya mengangkat video dengan tema mitos dan fakta tentang ASI? Karena ternyata masih banyak ibu-ibu yang salah paham tentang ASI, tentang pemberian ASI kepada bayi seberapa pentingnya. Masih banyak yang belum sadar atau belum menyadari seberapa pentingnya ASI untuk bayi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mitos-mitos dan apa sih faktanya kenapa bayi harus diberikan ASI. Nah, simak terus videonya. Oke, kita mulai. Mitos yang pertama, biasanya orang menganggap bahwa ASI yang pertama keluar itu adalah ASI yang basi. Biasanya kan setelah persalinan akan ada cairan yang keluar dari payudara, itu berwarna kuning. Itu biasanya dianggap bahwa itu adalah ASI yang basi dan tidak baik untuk dikonsumsi oleh bayi, jadi harus dibuang. Padahal faktanya itu adalah kolostrum. Itu adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh bayi, yang sangat baik untuk bayi. Kandungannya itu diibaratkan sebagai cairan emas untuk bayi. Dan pastinya itu sangat bermanfaat untuk kekebalan tubuh bayi. Itu bisa juga dianggap sebagai antibodi pertama untuk bayi. Jadi saya sarankan untuk mom setelah persalinan sebaiknya jangan langsung membuang cairan basi, cairan yang dianggap basi itu sebaiknya langsung diberikan kepada bayi karena itu sangat bermanfaat untuk bayi moms. Mitos yang kedua adalah ASI eksklusif. Diyakini bahwa pemberian ASI kepada bayi itu selain susu formula. Jadi kalau misalnya ibu memberikan ASI kepada bayi dan bukan memberikan susu formula, itu sudah dibilang atau sudah dikatakan sebagai ASI eksklusif. Meskipun selain dari pemberian ASI tadi, bayinya masih diberikan air mineral, masih diberikan madu. Padahal apabila bayi sudah mendapatkan madu dan air mineral, itu bukan lagi ASI eksklusif namanya. Karena ASI eksklusif itu hanya ASI saja yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa air mineral, tanpa madu. Mitos yang ketiga adalah banyak ibu yang beranggapan bahwa payudara yang ukurannya kecil maka jumlah ASINya sangat sedikit. Jadi untuk ibu yang payudaranya kecil itu mereka berpikiran bahwa mereka tidak bisa menyusui bayinya karena pasti stok ASI dalam payudaranya itu sedikit. Padahal itu adalah mitos. Padahal faktanya produksi ASI itu tidak mengenal ukuran payudara. Jadi maupun ukuran payudaranya besar atau kecil, selama bayi rajin untuk mengisap maka produksi ASI juga akan selalu banyak. Kemudian, mitos yang keempat, katanya kalau misalnya ASI belum lancar, bayi bisa diberikan susu formula dulu. Nanti kalau ASINya lancar, baru diberikan ASI lagi. Padahal, secara fakta, kalau misalnya bayi yang awalnya menyusui menggunakan ASI dari ibunya, dan ibunya merasa bahwa ASINya itu masih kurang dan diberikan susu formula, itu bukan lagi namanya susu atau bukan lagi ASI eksklusif karena sudah dicampur dengan susu formula. Sebaiknya ini yang harus saya jelaskan bahwa semakin sering bayi mengisap maka semakin banyak juga ASI yang diproduksi. Jadi kalau misalnya moms merasa bahwa produksi ASI moms itu kurang, itu berarti bayi harus rajin-rajin lagi untuk mengisap supaya meningkatkan produksi ASI. Nah, ini juga saya lanjutkan karena banyak sekali yang saya dapatkan ibu-ibu setelah bersalin, itu mereka menganggap bahwa ASINya belum keluar, kemudian bayinya sudah lapar, padahal faktanya bayi yang baru lahir itu akan tahan untuk tidak makan, akan tahan untuk tidak mengkonsumsi ASI. Apalagi kalau misalnya bayi sudah diberikan ASI pertama atau kolostrum, ukuran lambung bayi itu sangat kecil sehingga jumlah kolostrum yang dihasilkan itu bisa mencukupi kebutuhan bayi. Dan bayi yang baru lahir itu memiliki cadangan makanan. Bayi tidak akan langsung merasa kelaparan dalam 2 kali 24 jam. Jadi meskipun seharian moms tidak memberikan ASI kepada bayi, itu akan tetap bayi itu akan tetap bisa bertahan. Kalau misalnya moms mengatakan bahwa bayinya selalu menangis,
tidak selamanya bayi itu menangis karena kelaparan. Bisa jadi bayinya itu atau buang air kecil atau buang air besar, itu bisa menjadi penyebab bayi menangis. Jadi tidak selamanya bayi menangis itu karena kelaparan. Kemudian yang kelima, mitos yang mengatakan bahwa ibunya itu tidak bisa menyusui bayinya setelah persalinan karena ibunya merasa lelah. Padahal itu bukanlah hal yang bisa dijadikan alasan, karena IMD itu dilakukan segera setelah bayi lahir, dimana setelah bersalin, setelah bayi lahir, bayi langsung ditengkurapkan di dada ibu untuk menyusu, untuk mencari payudara. Nah, memang ini tidak dilakukan untuk ibu yang misalnya ada masalah pada ibunya atau pada bayinya sehingga tidak dilakukan. Tapi kalau misalnya ibunya dalam kondisi sehat, bayinya juga dalam kondisi sehat, maka sebaiknya dilakukan. Kalau alasan bahwa ibunya lelah, IMD itu atau menyusui bayi segera setelah lahir itu bisa membuat rasa lelah ibu itu berkurang. Itu akan membuat rasa nyeri setelah persalinan itu berkurang. Itu akan menambah kebahagiaan untuk mom sehingga rasa lelahnya itu akan tergantikan. Nah, selanjutnya banyak juga ibu-ibu setelah proses persalinan itu mereka tidak menyusui bayinya dengan alasan ibunya itu belum bisa untuk miring menyusui bayinya, baik itu miring kiri ataupun miring kanan. Padahal untuk menyusui bayi itu secara faktanya bayi itu dalam keadaan tengkurap pun bisa menyusu. Jadi bayi yang dilakukan pada saat dilakukan IMD, bayi baru lahir itu langsung ditengkurapkan ke dada ibu untuk mencari puting, untuk menyusu. Jadi moms tidak perlu menjadikan itu alasan bahwa tidak bisa miring atau miring kiri atau miring kanan. Dalam keadaan tengkurap pun bayi bisa disusui atau bayi bisa menyusu. Baik, mungkin ini saja dulu yang saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya moms ingin bertanya seputar video ini, moms bisa tuliskan di kolom komentar atau klik di DM Instagram saya, atau bisa juga inbox di Facebook. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.